Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Saya akan mengomentari berpikir dan bertindak yang masuk kejahatan. Jadi ini saya lihat di YouTube banyak sekali pernyataan-pernyataan masyarakat. Banyak yang benci sama pendiri Presiden Joko Widodo soal kinerjanya, dan banyak menghimbau supaya masyarakat menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya. Padahal Presiden Joko Widodo memimpin negara Indonesia sebagai pemimpin yang sah. Dia dipilih oleh rakyat. Dia dipilih oleh rakyat sebagai presiden resmi. Jadi tidak ada bahwa dia itu ada sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena banyak masyarakat yang menggerakkan masyarakat supaya Presiden Joko Widodo dijatuhkan dari jabatan sebagai Presiden RI. Katanya mengajak masyarakat untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo, alasannya karena itu kebebasan berpendapat. Sebagai negara demokrasi, itu merupakan kebebasan berpendapat. Jadi perbuatan yang masuk kejahatan, perlu masyarakat tahu mana perbuatan kejahatan yang sifatnya dapat dihukum dan yang tidak dapat dihukum. Jadi satu, bertindak, berbuat dengan menggerakkan badannya yang menimbulkan sakit kepada orang lain, seperti pembunuhan, pencurian, samalah ini perbuatan kejahatan. Jadi orang di sini bertindak namanya berbuat. Dia menggerakkan tubuhnya itu. Bentuk menggerakkan tubuh ini banyak macam-macam perbuatan kejahatan di sini. Mendorong orang lain juga masuk ke jurang termasuk perbuatan kejahatan. Dan juga mengambil barang orang lain. Ini juga termasuk perbuatan kejahatan, yaitu mencuri. Dan juga memukul orang dengan tangan, karena dia menggerakkan badannya, sehingga ini merupakan perbuatan kejahatan juga. Jadi banyak jenisnya dengan menggerakkan badan ini merupakan perbuatan kejahatan. Kedua, lewat pikiran dan ucapan. Jadi lewat pikiran mengucapkan kata-kata dengan menyatakan kata bohong kepada orang lain. Atas pernyataannya itu orang lain menjadikan sakit hati, atau pernyataannya itu ada yang menjatuhkan negara. Seperti umpamanya menghina pribadi seseorang. Dia sudah dari pikirannya diucapkannya dengan kata-kata sehingga orang bisa mendengar. Akibatnya perbuatannya menyakiti hati orang, sehingga orang itu dapat dituntut melakukan perbuatan kejahatan, penghinaan. Ini diatur dalam pasal 310 KUHP, ancamannya 9 bulan. Di samping itu juga ada ucapan kata-kata, pemikiran itu diucapkan dengan menggerakkan mulutnya, mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Ini sama juga, ini perbuatan makar. Ancamannya lebih 10 tahun ini. Jadi banyak orang yang mengajak masyarakat untuk melakukan menjatuhkan Presiden Joko Widodo ini. Ini sudah masuk ranah pidana, hukuman pidana, sudah masuk perbuatan pidana, sehingga tidak boleh katakan ini kebebasan berpendapat. Dan ini tidak termasuk kebebasan berpendapat, tetapi sudah masuk ini perbuatan makar, mengajak masyarakat untuk menjatuhkan pimpinan Presiden Republik Indonesia yang resmi, yang diatur oleh undang-undang dan yang diangkat oleh rakyat. Jadi inilah saya bilang bedanya perbuatan dan pemikiran yang dapat dipidana. Karena tidak semua pikiran orang dipidana. Karena yang positif-positif saja orang itu berpikir tidak dipidana. Maupun kalau menggerakkan badannya juga tidak semua perbuatan pidana. Banyak orang menggerakkan tubuhnya dengan cara menyetir mobil. Dia menggerakkan tangannya, tetapi tidak salah. Jadi itulah saya bilang. Jadi yang mengajak masyarakat
menjatuhkan Presiden Republik Indonesia sama dengan ini perbuatan makar yang membahayakan negara. Jadi di sini tidak bisa kita katakan lagi kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat dibenarkan oleh undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Boleh kita berkebebasan berpendapat, apapun boleh, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jadi perlu dipahami, posisi hukum sebagai negara hukum berada di atas posisi demokrasi atau kebebasan berpendapat. Jadi kebebasan berpendapat itu di bawah negara hukum itu. Jadi kita harus mengedepankan hukum. Seharusnya Presiden Joko Widodo lebih mengedepankan hukum dalam memerintah, memimpin negara Indonesia ini agar masyarakat tertib. Tidak seenaknya bicara menjatuhkan presiden. Jadi seharusnya setiap orang melakukan tindakan mengajak masyarakat menggerakkan rakyat untuk menjatuhkan presiden, seharusnya presiden tanpa berpikir yang lain supaya menghukumnya, dan polisi supaya segera bertindak. Jangan polisi ragu-ragu, karena polisi ini menjaga keamanan dan ketertiban negara Indonesia berlandaskan hukum. Yang penting perbuatannya itu memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jadi kalau tidak ada unsurnya tidak boleh dihukum. Tapi setiap perbuatan itu sudah ada unsur-unsur hukumnya yang perlu dibuktikan. Dan tidak perlu kita berdebat apakah kebebasan itu kebebasan berpendapat atau tidak. Yang penting unsur perbuatannya sudah terpenuhi, sehingga orang itu dihukum kalau dia mengajak masyarakat untuk menjatuhkan Presiden Republik Indonesia, karena itu merupakan perbuatan makar, ancaman hukumnya cukup berat. Sekian dan terima kasih.